Bacaan kita, minta maaf kalau ada yang di liturgi itu Yohanes itu bacaan yang lalu, itu lupa diedit. Tapi bacaan kita hari ini tentang Matius 28 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-20 dengan tema memberitakan Injil sebagai perintah Allah. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kalau kita membaca di ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadamu telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, kuasa, kata kuasa dalam bahasa asli bahasa Yunani adalah exousia. Exousia yang artinya kuasa, otoritas yang begitu besar, otoritas yang begitu kuat, kuasa yang bukan hanya kekuatan seperti tenaga, tetapi ini berbicara tentang wewenang, otoritas, exousia. Kepadamu telah diberikan segala exousia di sorga dan di bumi. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang ayat 18 ini, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan exousia di bumi dan di sorga." Karena Bapak Mama, para murid yang menyembah Yesus masih ada keraguan-raguan dalam ayat 17. Kenapa sebagian murid masih ragu? Hal ini terjadi karena setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, para murid mereka semua terpencar-pencar. Karena apa? Karena ketakutan. Seperti yang ditulis oleh para penulis Injil. Dan kemudian Bapak Mama, ketika Tuhan Yesus bangkit, membuat banyak orang bertanya-tanya, sampai-sampai ada yang ragu-ragu. Sekali lagi, menurut penulis Injil, ketika Yesus bangkit, orang masih ragu, orang masih tidak percaya. Dan itu juga yang ada pada para murid. Bapak Mama, Saudara yang terkasih, ketika hal-hal ini terjadi, maka 3 peristiwa terakhir, yakni peristiwa penampakan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dan peristiwa Pentakosta, ini memiliki makna penting, di mana dalam peristiwa penampakan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, sebelum itu Tuhan Yesus berpesan kepada para muridnya sebelum dia naik ke surga. Dia berpesan bahwa sebagai murid mereka diminta untuk tidak hidup dalam keraguan-raguan, untuk tidak hidup dalam ketakutan, kecemasan, melainkan para murid berkewajiban untuk melaksanakan amanat agung, untuk melanjutkan misi Tuhan Yesus, memberitakan Injil kepada semua bangsa. Saudara yang terkasih, ketika Tuhan Yesus bilang, "Kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi," ini mau menegaskan tentang otoritas Yesus sebagai pemegang kuasa, sebagai pemegang wewenang. Kita tahu kalau orang yang memegang wewenang, siapapun dia yang datang, kalau bilang, "Pada beta sudah ada wewenang," datang saja kepada dia yang punya wewenang. Dia omong maka jadi, dia perintah maka terlaksana, karena dia punya wewenang. Dan pada Yesus ada wewenang, dikatakan baik di bumi maupun di surga. Exousia, baik di surga maupun di bumi. Saudara, dengan otoritas atau wewenang itu, para murid dapat bergantung kepada Tuhan Yesus dan untuk melaksanakan amanat agung yang Yesus berikan sebagai saksi-saksi, baik dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Kisah pasal 1 ayat 8. Engkau harus menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung-ujung bumi. Kekasih-kekasih Tuhan, tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Yesus di langit maupun di bumi. Ketika Tuhan Yesus ngomong tentang ini, dia mau mengatakan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Yesus di langit maupun di bumi. Dia Tuhan.
maka dia dapat bangkit. Dia dapat menampakkan dirinya dan dia kembali ke surga. Mereka yang bukan Tuhan dan bergantung diberkati oleh Tuhan akan sulit melaksanakan 3 peristiwa tersebut. Bangkit, menampakkan diri, naik ke surga. Soalnya ada manusia hebat sekalipun yang dapat melakukan ini 3 peristiwa, hanyalah Tuhan, dan dia adalah Yesus Kristus. Amin. Amin. Karena itu Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, keraguan-raguan para murid ditanggapi oleh Yesus dengan pesan yang tersirat bahwa tidak ada yang perlu ditakutkan lagi, tidak ada yang perlu dicemaskan, karena kewenangan, otoritas atas hidup ini ada dalam tangan Yesus. Bapak Mama kekasih-kekasih Tuhan, apakah kita sadar bahwa di tangan Yesus ada eksosia, ada kuasa yang terbesar di surga dan di bumi? Apakah kita menyadari akan hal ini? Apakah kita tahu dan sadar bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Yesus di surga dan di bumi? Kau sadar atau tidak? Kita sadar atau tidak? Cara memeriksanya gampang sekali, yaitu saudara, bagaimana kita menjalani hidup kita. Apakah kita masih menjalani hidup kita dengan ketakutan, dengan kekhawatiran akan hal-hal yang ada di dunia ini? Apakah kita masih merasa ketakutan, kekhawatiran akan kuasa-kuasa di dunia ini? Saudara-saudara yang terkasih, kuasa, otoritas itu di bumi dan di surga. Tetapi kadang-kadang kau punya kebiasaan. Kau selalu memanggil kau kebiasaan, bukan kebenaran. Misalkan orang hamil, kalau mau keluar malam, pegang gunting, tusuk paku di rambut, apa lagi? Gantung ame ganua. Bukan kebenaran yang kita pakai, tetapi kebiasaan. Dan kalau omong begitu, kok harus dari nenek moyang suka gitu? Ya karena kita percaya. Kalau misalkan kau punya anak atau anak mantu, tiba-tiba kan misalkan mengalami miskram dan lain sebagainya, lalu orang tua bilang ke dokter, itu hari suruh pegang gunting, tusuk sampai paku di kepala, pakai ganungan, lu melawan lu aja jadi begini. Kau mengabaikan kuasa Tuhan. Dia bilang apa? Padaku telah diberikan otoritas di bumi dan di surga. Bagaimana untuk cara gitu? Itu berarti kita belum sadar tentang kuasa Tuhan. Tidak ada kuasa manapun yang melebihi kuasa Tuhan. Maka bertobatlah dari kau cara-cara hidup yang mengabaikan kebenaran, dan kau pakai kau kebiasaan. Kau biasa begitu. Dari nenek moyang di sana begitu. Itu juga yang pernah saya dengar dari khotbahnya Pak Yandi. Kalau setan dia takut paku, maka mari kita buat anggaran, gereja buat anggaran, beli paku di toko bangunan banyak-banyak, kita bagi kepada semua jemaat Tuhan yang ada, supaya setan sudah disontoh sama Tuhan. Bapak Mama, Bapak Saudara yang terkasih, kuasa Yesus bukan hanya untuk mengatasi rasa takut. Kuasa Yesus bukan hanya untuk mengatasi rasa khawatir saja, tetapi Yesus berkata dalam ayat 19, dia bilang apa? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergilah. Artinya Bapak Mama, ketika kuasa itu diberikan, bukan soal tentang mengabaikan untuk menyertakan kelompok rasa takut dan kekhawatiran saja, tetapi untuk selanjutnya ada tugas. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Eksosia yang di tangan Yesus bukan hanya untuk menghibur kita bahwa jangan takut di dunia ini, bukan itu saja, tetapi juga untuk
kita untuk melakukan Tuhan Yesus perintah. Saudara, tugas Tuhan Yesus, Dia menyelesaikan karya penyelamatan, dan Dia telah menuntaskan karya penyelamatannya dengan mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga. Sedangkan karya keselamatan untuk seluruh bumi itu satu tugas. Apakah masih Tuhan? Keselamatan untuk seluruh bumi, tugas itu ada pada saudara dan saya. Murid-murid yang percaya kepada Yesus dan kita bisa melakukannya karena eksosia ada di tangan Yesus. Kuasa, otoritas, wewenang ada di tangan Yesus. Maka ayat 19 itu bukan tugas orang tertentu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadikanlah segala bangsa muridku itu bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas penginjil, bukan hanya tugas penentuan diaken pengajar, tetapi itu adalah tugas setiap orang yang ikut Tuhan Yesus. Tugas semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, tugas semua orang yang sudah dibaptiskan, tugas semua orang yang sudah menikmati meja perjamuan kudus. Mungkin kita bertanya, lalu maksudnya apa? Jadikan semua bangsa muridku, ini maksudnya apa? Apakah kita jadikan seluruh bumi, seluruh dunia ini menjadi Kristen? Saudara, jangan salah. Ini bukan berbicara tentang agama. Yesus tidak sedang berbicara tentang agama sama sekali. Yesus sedang berbicara tentang hidup yang sesuai dengan ajaran dan teladannya. Sekali lagi kita lihat ayat 19. Soalnya omong singgung tentang agama. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jauh sebelum agama-agama terbentuk, agama dibentuk oleh manusia. Jauh sebelum agama-agama terbentuk, Yesus sudah omong ini amanat agung. Jadi saudara, sekali lagi, ini bukan bicara soal agama. Murid meneladani guru, dan itu tugas Yesus. Dia berikan kepada kita. Dia sebagai aktor keteladanan, Dia berikan itu kepada kita. Kita harus meneladani Dia, dan kita pergi menjadikan semua bangsa meneladani Yesus. Dan untuk itu kuasa telah diberikan kepada kita semua. Semua murid Yesus diberi kewenangan untuk pergi, untuk lakukan misi Yesus. Kita yang tadinya ada di dalam dosa, hidup penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kejahatan, tetapi Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari kebinasaan, tetapi Tuhan memberikan wewenang untuk kita melakukan pekerjaannya selama kita hidup. Jadi saudara, amanat ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melakukan perintah Yesus, untuk pergi dan jadikan semua bangsa murid Yesus. Bapak Mama saudara, itu tugas kita semua. Tetapi ketika agama terbentuk, ketika gereja terbentuk, di dalamnya harus ada organisasi. Dan untuk menjalankan tugas-tugas itu pun juga tidak terlepas dari kita semua sebagai pemerintah. Gereja juga membutuhkan orang-orang untuk melayani, yang dalam hal ini dibernama majelis. Adakah yang tidak mampu? Panitia susah sampai minta maaf. Banyak yang sudah terima, kasih kembali surat pernyataan tidak tersedia, sehingga sampai hari ini panitia masih jalan terus, jalan dari rayon ke rayon untuk rayu Bapak Mama. Dan apa kalau tanggapan? Kalau selalu bilang sudah bisa, kalau sibuk,
Waktu sudah ada waktu, waktu anak masih kecil, nanti saat sudah besar baru kau memberi diri. Pas anak besar, ada lagi halangan lain lagi. Ada yang bilang kau tidak sekolah, kau takut berbicara kepada orang banyak. Ada juga alasan yang karena orang tua menilai bahwa bosan belum pantas, sehingga orang menjadi ciut nyaman. Bosan anak kecil orang muda, bosan mendatang omong gotong orang tua. Tapi sekali lagi kuasa itu ada pada semua orang. Roh Kudus dicurahkan untuk semua orang. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita diberi keberanian untuk menyatakan kebenaran karena Roh Kudus yang memberikan keberanian itu, bukan karena kita punya hebat. Saudara, semua kita diperintahkan untuk melakukan teladan Yesus. Sudahkah teladan Yesus menjadi kesaksian yang hidup? Narwastu ada karena Injil Tuhan disebarkan. Lalu untuk tetap menjaga persekutuan narwastu tetap ada dan bertumbuh ke arah Yesus, maka dibutuhkan orang-orang yang mau komit untuk mengembangkan umat Tuhan yang tersebar di setiap rayon. Bahkan dalam keputusan akan ada pemekaran rayon sehingga sampai 17 rayon, bukan 14 saja. Itu berarti butuh banyak orang untuk ada di setiap rayon. Adakah yang masih menolak? Walaupun eksosia Kristus itu sudah diterima. Kalau kau bilang kau sudah ada waktu, memangnya kau yang cipta ini waktu? Kau yang cipta ini siang dan malam? Kau yang cipta ini jam 21 hari 24 jam? Bukan kau. Tuhan yang memperkenalkan itu. Memang kita sibuk, tetapi jika kita mau menerima dengan ketulusan, Tuhan akan memberikan hikmat bagi kita untuk dapat membagi waktu. Para suami, para istri, dukunglah bapak mau suami atau bapak mau istri. Jangan kemudian bapak bilang, lu jangan coba-coba jadi majelis. Lu jadi majelis, baik kebun lu pakaian dari luar, lu tinggal di luar sana. Lu tinggal di gereja saja. Saudara, kuasa, otoritas wewenang sudah Tuhan berikan. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Sebagaimana dalam syukuran Pentakosta, Nona Cafik mengatakan bahwa kau mempersembahkan kau punya hidup bukan untuk kau membujuk rayu Tuhan Yesus supaya kau diberkati, tetapi kau mempersembahkan kau punya hidup karena saudara dan saya sudah diberkati, karena kau sudah mendapatkan anugerah, kau sudah diselamatkan. Maka persembahan apa yang pantas untuk kau berikan kepada Tuhan? Kau mau ngomong tentang uang, itu juga adalah bagian berkat Tuhan. Kalau murni adalah mari persembahkan tentang hidup, hati yang murni kepada Tuhan, karena kita sudah diberkati. Saudara, ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak, mama, Bapak, saudara yang terkasih, perintah ini perlu kita perhatikan baik-baik. Perintah ini bukan untuk bawa orang sebanyak-banyaknya untuk jadi anggota gereja kita. Perintah ini bukan untuk membangun gereja sebanyak-banyaknya atas nama sinode kita. Bukan. Bukan itu perintah Tuhan. Perintah dalam ayat 20a adalah perintah yang jauh lebih tinggi daripada sekadar menambah jumlah orang sebagai anggota gereja. Jadi saudara, jangan kita
kita cepat berbangga dengan angka statistik data jemaat kita yang bertambah. Sudah banyak kakak, sudah banyak jiwa. Tetapi dia punya gembala sendiri, sang kenal dia punya umat. Kau hanya orang tanya, Ipen di sini berapa kakak? Oh, kau tahu 310, ini banyak. Ini berapa rakyat? 14. Jiwa berapa? Sekitar 1000. Itu berarti sudah harus ada 2 pendeta. Kau tahu omong tentang angka, tentang data statistik, itu melelahkan. Kau tahu senang kalau punya bertambah jemaat, banyak jiwa. Tetapi sekali lagi gembala itu selalu kenal, karena mungkin memang gembala pemalas. Umat terdaftar dalam statistik, tapi minim kehadiran. Pasif dalam segala kegiatan yang mempererat persekutuan. Kalau hanya omong bangga-bangga saja bahwa walaupun jemaat banyak, jemaat besar, dia wilayah pelayanan luas. Tetapi saudara, dia punya kehadiran itu minim sekali, bahkan pasif di dalam mempererat persekutuan kita ini. Tapi kalau ada soal di dalam jemaat, dalam persekutuan, dia orang yang paling duluan berkomentar. Itu karakter jemaat kita. Jemaat seluruh Gemit, bukan hanya Narwaslu saja. Potong lebih suka untuk bermain dengan data statistik. Potong berbangga dengan itu. Tetapi potong kehadiran pun juga minim. Bapak mama, saudara yang terkasih. Jadi perintah Tuhan Yesus bukan untuk bikin meningkat statistik. Perintah Tuhan Yesus, ajarkan mereka melakukan. Sekali lagi lihat ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perintah Yesus pergi dan memuridkan, mendisiplinkan oleh ajaran dan teladan gurunya. Murid-murid yang telah didisiplinkan oleh ajaran dan teladan Yesus kemudian diberi kuasa otoritas oleh Yesus untuk pergi kepada semua bangsa dan mendisiplinkan bangsa-bangsa sesuai dengan ajaran dan teladan Yesus. Artinya, tugas kita adalah menghidupi ajaran dan teladan Yesus, sehingga orang lain kenal ajaran Yesus dan menghidupi juga di dalam dirinya. Apa ajaran Tuhan Yesus? Tuhan Yesus mengajar mengasihi, saling mengasihi. Dia mengajar saling mengampuni. Dia mengajar dengan sabar, tulus, jujur. Ini Tuhan Yesus mengajar. Lembut, lemah lembut. Jadi mari kita menghidupi ajaran Yesus dan menghidupi teladannya di dalam diri kita, dan orang lain pun juga akan lihat, oh itu murid Yesus. Mereka pun juga mau dan terpengaruh untuk mengikuti ajaran itu. Bapak mama, bapak saudara yang terkasih, Mahatma Gandhi, dia bukan penganut ajaran Yesus, tetapi dia sangat suka sekali tentang ajaran Yesus. Apalagi tentang hal mengasihi dan hal mengampuni. Tentang hal yang tidak ada beda-bedanya, tidak ada perbedaan. Mahatma Gandhi sangat suka akan ajaran Yesus. Sehingga suatu ketika dia datang untuk mau mendengarkan tentang kebenaran Yesus. Sehingga dia masuk salah satu gereja. Dan kemudian ketika sampai di depan, ada yang sebagai penerima jemaat yang datang mau bersalaman, mereka tidak mau bersalaman. Karena apa? Karena dia orang kulit hitam. Dan gereja itu mayoritas, bukan mayoritas, tapi memang gereja itu untuk orang kulit putih. Maka Mahatma Gandhi dia berbalik dan katanya bilang, Bosong adalah orang-orang yang meneladankan ajaran Yesus. Tetapi mana kasihmu? Kenapa
maka dia mengatakan bahwa saya tidak akan menjadi warga gereja, tetapi saya cukup untuk mengamalkan apa yang Yesus ajarkan dan yang Dia teladankan. Kekasih-kekasih Tuhan, Tuhan bilang ajarkan kepada mereka apa yang diperintahkan kepadamu. Kau menghidupkan itu ajaran dan menghidupkan teladan Yesus, supaya orang lain pun juga bisa menghidupkan itu dalam hidup. Lalu mereka melanjutkan itu. Itu yang maksud Yesus, mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang terkasih, jadi sekali lagi tugas saudara dan saya bukan untuk kasih penuh gereja, bukan kasih penuh gereja dengan orang-orang saja, tetapi orang-orang yang penuhi gereja, yang terdata secara statistik, mereka juga harus bertumbuh, menampakkan atau berdampak, meneladani ajaran dan hidup Yesus. Misi Tuhan Yesus bukan sekedar menambah jumlah jiwa. Misi Yesus itu bukan event. Misi itu adalah hidup kita, karena amanat agung Yesus itu diberikan kepada setiap kita yang percaya. Kita hanya bisa melakukan itu kalau kita menghidupi ajaran dan teladan Yesus. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, minggu lalu kita merayakan Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Tujuan Roh Kudus dicurahkan agar supaya kita melakukan misi, melakukan amanat agung Yesus ini. Hari ini saudara dan saya diingatkan tentang tugas kita yang sudah diberikan kuasa Roh Kudus. Kita diberi kuasa, eksosia, wewenang Yesus itu diberikan kepada kita. Karena kuasa itu membuat kita boleh pergi ke tengah dunia. Apakah potong pergi lalu ada tantangan? Tantangan pasti ada. Bila aku mengutus engkau ke tengah-tengah serigala, apakah iblis tidak mengganggu? Iblis pasti mengganggu kita. Kalau iblis ganggu kita, kita bilang kita datang dalam nama Yesus, dalam otoritas Yesus. Roh Kudus memampukan kita dengan hikmat, kekuatan, memampukan kita dengan karunia-karunia untuk menghidupi ajaran dan teladan Yesus. Walaupun ada tantangan, ada ancaman, ada pergumulan, ada kesusahan, ada penderitaan, tetapi wewenang di tangan Yesus. Karena itu jangan takut. Yang terakhir, ayat 20b. Yesus mengatakan kepada murid-murid, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak, Mama, kekasih-kekasih Tuhan, akhir zaman di sini maksudnya akhir dari segala zaman. Ketika waktu berakhir, barulah berakhir penyertaan Yesus. Ketika waktu itu berakhir, maka berakhir juga penyertaan Yesus bagi kita. Patut untuk bersyukur bahwa selagi masih hidup, penyertaan Tuhan itu senantiasa ada dan aktif. Aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa mari potong garis bawah. Senantiasa artinya tidak ada jeda, tidak ada pause, tidak ada kata berhenti. Itu dia terus menerus tanpa henti sampai kepada akhir zaman. Oleh karena itu, lakukanlah perintahnya, karena dia menyertai. Hidupilah ajarannya, hidupilah teladannya. Saudara dan saya tidak sendirian. Kita diberi otoritas. Tidak ada yang bisa menggugat apa yang kita lakukan, karena kewenangannya ada dari Yesus, diberikan kepada kita. Semoga pekerjaan panitia penjaringan pemilihan ini cepat tuntas sudah, karena Roh Kudus sudah ada pada kita semua. Potong pulang kan, yang bisa minta kali formulir potong surobek, su hilang,
minta di panitia formulir pernyataan kesediaan bahwa saya bersedia. Begitu ya Mama, tinggal rakyat berapa? Rayon 1 dan 2. Rayon 1 paling banyak menolak. Ada 11 orang yang masuk nominasi itu menolak. Ini nanti panitia akan dikekoi ulang lagi. Semoga dengan firman ini Roh Kudus bekerja dalam ketemu hati. Memang di dalam melayani ada tantangan. Di dalam melayani ada saja orang yang sonekana dan berlaku hati. Ada saja yang bilang khusus untuk beta, lu saya pimpin, lu saya melayani. Jangan kasih yang ini, jangan kasih yang itu. Itu tantangan. Apakah kau mau noe dengan itu perkataan kok? Kau mau jadi garam yang kena air, lalu begitu saja lalu kemudian kau bilang sorry. Kau butuh dihargai. Saudara Tuhan Yesus sesuatu dihargai. Bahkan dalam keluarga sekalipun dia ditolak, dosa dipercaya. Bukankah dia anak tukang kayu? Itu saja kau semua menilai bahwa mereka meremehkan dia. Kenapa kok dia buat mujizat? Kenapa dia menyembuhkan orang? Bukankah dia anak tukang kayu? Lalu kau tahu orang berdosa yang diselamatkan, ditebus oleh Yesus. Soal penghargaan itu, biarkan penghargaan itu datang dari Yesus. Cari penghargaan dari Yesus, bukan penghargaan dari manusia. Takutlah kepada Tuhan, jangan takut kepada manusia. Karena kita sesama, sama-sama manusia. Takutlah kepada Tuhan. Jangan hanya mau menyenangkan manusia, senangkanlah hati Tuhan dengan ketemu hidup. Amin kok. Pasti panitia jangan khawatir, Roh Kudus bekerja. Percaya kepada Tuhan. Ini Tuhan bekerja, bukan pekerjaan. Kalau Tuhan bekerja, dia sediakan orang. Memang harus melalui proses. Bapak, Mama, saudara yang terkasih, Yesus berkata, aku menyertai, aku bersama. Tuhan mengutus kita. Dia menyediakan, dia melindungi, dia memelihara. Penyertaan Tuhan mempengaruhi hidup kita. Amin. Amin. Penyertaan Tuhan itu mempengaruhi hidup. Walau dia orang kecil, orang tidak sekolah, pendidikannya sampai habis, tetapi karena Yesus menyertai, Roh Kudus menyertai, kita bisa. Penyertaan Tuhan artinya perlindungannya. Dia melindungi kita dengan wewenangnya. Penyertaan Tuhan itu berarti dia memelihara. Dia memelihara kita dengan kuasanya. Penyertaan Tuhan berarti penyediaan. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan karena kita bersama dengan dia. Karena itu Bapak Mama, sebagaimana perintah Tuhan Yesus, pergi dan jadikanlah semua bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan. Itu artinya pergi dan hidupkanlah ajaran dan teladan Yesus, supaya orang-orang mengenal kita, lalu kemudian mengenal Tuhan Yesus oleh hidupmu. Saudara, tidak usah kamu bicara tentang agama, tidak usah kamu bicara tentang sinode, tidak usah kamu bicara tentang aliran, tidak usah kamu bicara tentang doktrin. Bicara ajaran dan teladan Yesus yang menembus semua tembok yang dibangun manusia. Agama dibangun oleh manusia. Kau tahu berbicara tentang ajaran dan teladan untuk menembus itu semua tembok yang manusia bangun. Karena ajaran dan teladan Yesus adalah mengasihi. Karena itu semua pengikut Yesus adalah pemerintah-pemerintah, adalah misionaris tentang kabar baik, tentang kebenaran. Misi kita adalah membagikan kasih Yesus. Pertanyaan refleksi bagi kita untuk kita renungkan, pulang dan renungkan. Apakah hidup saudara dan saya sudah membagikan kasih, ajaran dan teladan Yesus? Kita renungkan itu dan mari beri diri untuk Tuhan pakai selagi kau tak pernah.